Baiklah anak-anakku sekalian, sudah siap ya? Kali ini saya akan memulai mengajak anak-anak semuanya bagaimana asiknya dan bagaimana mudahnya menyusun teks laporan hasil percobaan. Terlebih dahulu, bagi anak-anak semua yang di rumah sudah memegang buku siswa atau buku teks, nanti bisa langsung dibuka bukunya sebagai sumber belajar dan bahan untuk memahami video Pak Edi kali ini. Baik, langkah pertama untuk menjadi seorang penulis itu tentunya kita harus paham dengan kaidah penulisan. Anak-anakku semuanya, apakah di antara kalian nanti ada yang berminat untuk menjadi seorang ilmuwan? Tentunya untuk menjadi seorang ilmuwan itu anak-anak harus bisa mempublikasikan hasil tulisan kalian di tengah masyarakat. Nah, salah satunya hasil publikasi seorang ilmuwan dari hasil pengamatan maupun observasi, eksperimen atau penelitian, itu salah satunya adalah dengan teks laporan. Laporan yang dimaksudkan di sini adalah laporan hasil percobaan. Bagaimana mendokumentasikan proses hasil percobaan itu? Marilah kita belajar bersama-sama. Terlebih dahulu, nanti yang harus dilakukan anak-anak adalah ketika menulis teks laporan hasil percobaan, tentukan temanya dulu. Tema atau kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk percobaan. Setelah itu, tentukan tujuan percobaan. Contoh, di buku teks ada eksperimen tentang membuktikan tentang terjadinya pelangi. Di situ ada tujuannya, yaitu bagaimana proses terjadinya pelangi. Nah, itu contohnya seperti di dalam buku teks. Langkah selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah percobaan. Nah, apa saja langkah-langkah percobaan itu? Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi di session berikutnya. Namun saya jelaskan dulu setelah langkah-langkah percobaan. Yang selanjutnya adalah anak-anak menyiapkan bahan dan alat yang digunakan atau yang akan dipakai dalam eksperimen atau percobaan tersebut. Setelah proses di atas seperti tujuan, langkah-langkah, dan alat serta bahan dirumuskan, langkah yang terakhir adalah bagaimana anak-anak memaparkan hasilnya. Nah, hasil dari percobaan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan apa saja, itu dirumuskan dalam teks laporan ini dengan sistematika yang sesuai tentunya ya. Dan nanti yang bagian terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting di mana teks laporan percobaan itu berisi hal pokok apa yang mendasar informasinya kita temukan dari sebuah proses percobaan atau eksperimen. Selain untuk menambah pengetahuan, tentunya simpulan bisa menjadi informasi yang berharga bagi pembaca tentunya yang membaca laporan kita. Baik anak-anak, untuk memahami lebih jauh seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kali ini kita akan membahas struktur teks laporan percobaan sebelum anak-anak menulis atau menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Upayakan judul anak-anak menarik. Langkah kedua setelah judul, strukturnya adalah menyusun pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian atau percobaan. Setelah itu, anak-anak diminta mengaitkan atau menyusun bab 2 yang berisi tentang landasan teori atau kajian pustaka. Bagian ini berisi tentang referensi atau rujukan bahan yang berisi teori dasar dari materi atau bahan yang kita gunakan untuk percobaan. Contoh, ketika kita membuat laporan percobaan tentang pelangi, maka kita harus mencari sumber yang banyak tentang terjadinya pelangi. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian, ya. Metode penelitian ini berisi bagaimana langkah kita membuat sebuah percobaan. Jadi bisa dilakukan melalui pengamatan, observasi itu pengamatan ya, mohon maaf. Bisa dilakukan melalui wawancara, pengumpulan datanya, bisa melalui angket, bisa melalui dokumentasi kegiatan, dokumentasi produk, dokumentasi bahan dan sebagainya. Setelah itu, bagian yang paling penting pula adalah hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan itu kita kaitkan dengan landasan teori pada bagian yang kedua. Ini yang berisi banyak sekali paparan
tentang hasil ini, karena ini merupakan bagian utama dari sebuah laporan adalah hasil dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan simpulan. Simpulan tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir, jangan lupa ketika anak-anak banyak membaca referensi atau sumber bacaan, maka tuangkan dalam laporan kita. Bagian terakhir itu berisi daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan atau landasan teori yang kita ambil dari berbagai literatur, boleh itu internet atau buku dan sebagainya. Ketika anak-anak menulis sebuah teks laporan percobaan, jangan lupa anak harus memperhatikan dulu ciri-ciri kebahasaannya. Kita buka lagi slide ID yang pertama, nanti ada di situ ciri-ciri bahasa dari teks laporan. Yang pertama adalah, jangan lupa ingat, ciri bahasanya adalah berisi kalimat kompleks, terdapat kata penghubung dan terdapat kata rujukan, serta ada istilah bidang tertentu atau istilah teknis dalam teks laporan hasil percobaan. Jangan sampai lupa. Sekali lagi, Pak Edi ingatkan, kita buat simpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa prosedur atau langkah-langkah penyusun teks laporan hasil percobaan. Yang pertama adalah, satu, kita rumuskan temanya dulu, tentukan tujuannya, baru kita kembangkan ke dalam sistematika penulisan laporan yang berisi judul, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian atau percobaan, metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Jangan lupa dihubungkan di sana daftar pustaka. Baik anak-anakku sekalian, semoga tutorial kali ini, media pembelajaran kita, video Pak Edi ini bisa bermanfaat, dan tetap semangat. Sekali lagi, dengan pandemi ini kita tidak boleh berhenti berkreativitas dan tidak boleh patah semangat untuk mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah. Salam literasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.